Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Astungkara baik. Astungkara baik. Kayaknya terakhir ketemu Bapak itu aku waktu nganter buku nggak sih Pak? Waktu tugas Oh iya, semester ke rumah itu ya? Iya, itu semester berapa? Semester 1 kan? Satu. Berarti udah setahunan. Setahun lebih. Ini sekarang saya udah semester 4. Iya. Terus terakhir semester 1 udah setahun lebih. Kalau selain kan Bapak ini kan dosen nih Pak ya. Selain ngajar ada kesibukan apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau sementara sih masih fokus di ngajar di kampus. Cuma kalau pas hari-hari selain ngajar lah, selain jam kerja, itu kadang di rumah di Lampung Timur. Jadi kayak ya waktu luangnya dihabiskan untuk dengan keluarga atau kegiatan lain gitu. Karena kan istri di Lampung Timur, terus anak juga ikut ibunya. Jadi jarang ketemu. Makanya di hari Sabtu dan Minggu itu fokuskan untuk anak-anak, keluarga. Keluarga yang terpenting. Iya. Oke Pak. Jadi gini Pak, ini untuk Bapak ini merupakan tamu perdana kita di Hintalks Hindu Unila Berbicara. Episode podcast yang pertama ini itu kita jadi mau bahas ini Pak terkait aturan atau batasan-batasan yang kira-kira itu banyak dipertanyakan di luar sana oleh pemuda-pemuda Pak. Pemuda-pemudi lah lebih tepatnya itu tentang batasan antara laki-laki dan perempuan gitu Pak. Nah mungkin Bapak udah melihat juga ya Pak di media sosial gitu kan tentang tata cara berpakaian anak-anak zaman sekarang gitu kan kayak apa ya, beda banget gitu nggak sih Pak sama zaman dulu gitu. Iya. Kayak sekarang itu tata cara berpakaiannya lebih terbuka dan kurang bahan dan sebagainya. Nah kalau melihat tren dari berpakaian pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi orang-orang zaman sekarang, kalau menurut pendapat Bapak itu bagaimana sih Pak menanggapi itu? Jadi gini, cara berpakaian itu kan ada dua. Yang pertama pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua berpakaian untuk mau ke tempat suci atau mau sembahyang. Nah, mengenai pakaian itu tidak menutup kemungkinan satu karena tren. Ya, Jadi karena tren, karena saking modernnya pemikiran seseorang sehingga dia membuat sebuah desain yang ngetren, yang memang cocok di zaman sekarang ini gitu maksudnya kan. Nah tetapi semestinya dia harus menyatukan antara tren dan etika berpakaian. Nah yang sekarang kita bahas ini kan cara berpakaian ke tempat suci, ya kan? Bukan fokus ke dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, Kalau kehidupan sehari-hari oke lah itu mereka pribadi ya. Mau dia pakai you can see atau tank top atau pakai pakaian celana mini itu no problem lah bagi mereka kan, bagi dia yang di luar sana. Nah sekarang yang kita bahas di sini kan berpakaian di tempat suci ketika kita mau memuja, ketika kita mau bersembahyang, gitu ya. Nah ini yang kita bahas yang laki-laki atau perempuan dulu. Oh, mungkin sebelum dibahas mau tak kasih lihat dulu Pak. Jadi ini ada tren berpakaian yang mungkin bisa dibilang tren, bisa dibilang emang modelnya zaman sekarang kayak gitu ya Pak. Tapi rata-rata itu semua berpakaiannya kayak gitu. Mungkin bisa jam dilihat, kita liatin fotonya Pak. Ya boleh. Itu kalau buat yang cewek yang seperti di foto ya Pak ya, kayak misalkan pakai kebayanya ya kalau misalkan kasarnya ngomong orang-orang ngomong tuh kurang bahan gitu Pak. Ya. Jadi bolong-bolong gitu kan. Terus juga mohon maaf belahannya kelihatan dan pakai yang serba bawahnya yang ketat gitu kan. Nah itu untuk yang cewek itu kita
kalau yang cowok ada juga yang trending sekarang, kayak misalkan kayak yang di foto itu Ya. ya ininya dibuka kan, kancingnya dibuka, kemudian pakai kalung dan lain sebagainya. Nah itu juga mungkin tren-tren dari berpakaian, dan itu untuk dibawa ke pura juga gitu. Nah kalau dari pendapat bapak itu gimana pak melihat tren-tren berpakaian, apalagi itu kan dibawa ke pura kan, seperti yang bapak bilang tadi harus ada etikanya juga. Itulah maka Pak tadi katakan boleh kita mengikuti tren, apalagi pemuda ya. Khususnya kita pemuda Hindu. Jadi kalau mau ngikutin tren boleh, no problem. Kalau bagi bapak bagus malah ngikutin tren, tetapi harus ada batasan, ada etika. Nah terlebih ketika kita mau sembahyang, ya tujuan kita sembahyang apa? Kan kita ke pura dan memuja Diri Sang Widibasa. Bukan kita hanya semata-mata hanya agar bisa tampil bagus di depan seseorang, apalagi depan pacar, di depan siapalah gitu ya. Yang di venin di sana di pura itu, dalam sebuah wilayah itu kan ada pura, di sana mungkin ada pacarnya atau mantan pacarnya, atau mau pengen tampil ya oke lah di ini depan seseorang kan. Nah itu kalau di luar konteks kita mau ke pura, no problem, tidak masalah gitu, tidak masalah. Tapi tetap juga kita menggunakan etika, jangan juga yang terlalu terbuka ya. Dan kita kan masyarakat Hindu, pemuda Hindu yang beragama Hindu, jangan tunjukkan kalau kita terlalu norak, terlalu mengikuti tren tapi di luar batas-batas etika. Nah, sekarang kita ke konteks berpakaian ke tempat suci. Ya, tempat suci. Kalau dulu itu ibu-ibu kita bilang kita berpakaian harus putih kuning kembali ke pura. Ya, putih kuning. Atas putih, bawah kuning. Itu gambarnya kadang-kadang kuning gitu kan. Tapi kalau perempuan kebaya. Iya. Nah, kalau putih kuning itu kan laki-laki yang dominan. Yang atas putih, yang amatnya kuning. Itu etikanya. Nah, tapi sekarang pun masih itu sebenarnya. Tapi karena tren akhirnya dimodif. Jadi biar kelihatan mungkin keren ya, kelihatan ininya apa? Badannya bagus. Ya, badan itu bagus. Jadi dibuka lah. Dikit. Terus apalagi ada kalung misalnya kan, biar kelihatan kalungnya. Nah kalau etikanya itu kan tidak boleh. Namanya kita ke pura mau menghadap ke Diri Sang Widibasa harus rapi, harus bersih. Rapih dan bersih itu konteksnya apakah misalkan nih Pak, berpakaian yang seperti kita bahas tadi itu pakai ini kalung dan sebagainya, tapi dia itu bersih Pak, udah mandi gitu, terus juga pakaian bersih, itu konteksnya seperti itu atau bersih dalam konteks lain Pak? Arti bersih dan rapi itu bukan terbuka, bukan kelihatan belahan dadanya kan, tapi harus bersih, rapi, juga tertutup. Namanya kita mau menghadap Diri Sang Widibasa, mau ketemu Diri Sang Widibasa, kan harus ada etika. Tidak boleh kita di sana menampakkan aurat, atau dalam bahasa Arabnya ya, kalau bahasa kita itu sesuatu yang tidak boleh ditampakkan ketika kita mau ke pura, itu harus ditutup. Nah kalau dulu kebayanya orang perempuan, itu kan di sini ada kancing yang cetekan itu, ya kan? Ada kancingan cetekan itu. Di sana di sini ada 20 sentian. 20 cm dari atas dan ke bawah ini 20 cm, ada batasan 20 cm. Di sana kan ada kancing cetekan semua, cetek, nggak bukan dimasukin itu kan? Iya. Cetekan. Nah, tetapi di sini kan agak terbuka, ada terbuka, tapi dia ditambah dengan dasi, kayak ditutup gitu ya Pak? Ya, ditutup dengan dasi. Kalau dulu tutup dengan dasi. Itu sebenarnya etikanya kebaya. Yang apa ya, awal-awalnya dulu lah. Iya, kebaya gitu. Karena mungkin sekarang ikutin tren jadi seperti itu, seperti yang ditampilkan di media-media sosial seperti itu.
tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi boleh oke lah kalau desainer membuat pakaian seperti itu, tapi kita juga kita yang beli, kita yang menyaring, kita yang pakai. ya harus kita menyaring itu cocok nggak kita kalau saya pakai ke kurang, etikanya bagaimana gitu. Kalau misalkan di dalam sastra atau dalam kitab suci itu ada nggak sih Pak yang mengatur tentang itu, Di dalam bawah kita ada tentang cara berpakaian? cara berpakaian dijelaskan di sana rapi, bersih, dan suci. Tapi juga tidak boleh menampakkan aurat. Nah, kalau mereka, kalau di bawah kita itu, kalau perempuan itu harus pakai ini kerudung, harus tertutup rapi. Pakai kerudung dalam artian Ini kayak- maksudnya menutupi rambut, ya, menutupi rambut. Jadi tujuannya apa? Agar rambut itu tidak jatuh tidak di tempat jatuh ke suci. pura. Di tempat suci ketika kita sembahyang, tujuannya apa itu? Jadi biar walaupun ada yang rontok rambutnya, biar dia rontoknya di Iya. ikat kepala itu. Tapi kalau sekarang udah jarang kan Pak itu Pak ya? Itu Malah udah nggak ada kayaknya kan? Nggak dipakai. Sudah dipakai kan? Sekarang Sekarang pun yang dipakai cuma diikat di organisasi tertentu. Ada masih yang pakai. masih ada yang jadi kayak konsepnya kayak kerudung gitu ya Pak? Iya, ada. Justru malah berarti itu emang aturannya ada seperti itu. Ada. Suruh pakai supaya tujuannya jelas, rambutnya supaya tidak jatuh. Iya, tujuannya tidak jatuh. Tapi kan Nah, kalau sekarang kan sudah tidak lagi yang memakai kerudung. enggak Tetapi kalau mau ke pura itu rambut harus diikat dan rapi. Tidak boleh ada yang rontok di pura, di tempat suci. berarti secara garis besarnya kalau aturannya ada bahwa memakai itu harus bersih, harus rapi dalam Ya. wabah kita diatur. Cuman kalau secara spesifiknya harus pakai baju warna apa, lain sebagainya itu Nggak ada. nggak masuk ke dalam itu ya Pak, dalam aturan. Rapi, bersih. Membahas terkait tadi itu Pak, cara teknik berpakaian juga kan. Kalau tadi Bapak bilang kita berpakaian itu bukan semata-mata untuk tampil gitu di depan pacarnya. Nah, terbesit sebuah pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya Pak kita ini sebagai, kan saya juga termasuk pemuda gitu, Ya. dalam Hindu itu kita berpacaran gitu dengan lawan jenis gitu.